Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Rifa Official. Sebelum dilanjut video kali ini, jangan lupa subscribe channel Rifa Official. Terima kasih dan sampai jumpa. Nenek Pakande. Pada zaman dahulu kala, di suatu daerah di Sopeng, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, terdapat suatu desa dengan rakyatnya yang sangat bersahabat, senantiasa hidup tentram, damai dan sejahtera. Hampir atau bahkan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu bermata pencarian sebagai seorang petani. Setiap harinya mereka berbondong-bondong ke sawah untuk bertani di lahan mereka masing-masing. Pada suatu ketika, desa yang terkenal tentram tersebut terusik oleh seorang nenek tua yang rambutnya berwarna putih, memakai kondek di kepalanya, wajah yang keriput, dengan badan yang setengah membungkuk, lalu memakai sarung batik dan kemeja. Sekilas terlihat nenek itu hanyalah seorang nenek tua yang biasa-biasa saja, yang sedang mencari tempat tinggal. Tapi siapa yang menyangka bahwa nenek tua itu adalah seorang siluman yang suka memangsa daging manusia, terlebih daging anak-anak. Dengan karakternya yang terkenal seperti itu, maka warga setempat pun menamai nenek itu dengan sebutan Nenek Pakande, diambil dari bahasa Bugis yaitu kata mandre yang berarti makan. Biasanya Nenek Pakande itu berkeliaran keliling kampung untuk mencari mangsa pada hari ketika sang fajar sudah mulai tenggelam. Suatu sore saat hari sudah mulai gelap, ada sepasang saudara kakak beradik yang tengah seru bermain di sekitar halaman rumah mereka. Nak, ayo cepat masuk ke rumah. Ini sudah malam. Akan tetapi, kedua bersaudara itu sedikit pun tak menghiraukan apa yang diperintahkan oleh ibunya, dan kemudian kembali lagi bermain. Mereka hanya menganggap perintah ibunya hanyalah angin yang menghembus begitu saja. Tidak lama kemudian, ibu dari kedua anak itu pun sejenak menghampiri kedua anaknya dan menyuruh masuk. Tetapi kedua anak itu tetap saja membandel, dan ibu itu pun kembali masuk ke rumahnya dan membiarkan anak-anaknya bermain. Aduh, dasar anak disuruh masuk malah senang main. Tanpa ibu itu menyadari bahwa anaknya sedang dipantau dari jarak jauh oleh Nenek Pakande. Melihat suasana yang sangat sunyi, tak ada seorang pun yang berlalu lalang di sekitar tempat itu, Nenek Pakande mempergunakan waktu itu untuk menculik kedua anak tersebut lalu dijadikannya mangsa. Berselang waktu kemudian, ibu dua orang anak tersebut keluar dan didapatinya kedua anaknya sudah tak ada lagi di tempatnya. Lalu ia mencari ke seluruh penjuru rumahnya, tetapi ia tak menemukan anaknya sekalipun. Ia pun bergegas keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Tolong, 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 anakku hilang. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi dengan anak ibu? Lalu ibu itu pun menceritakan apa-apa yang telah terjadi dengan anak-anaknya kepada bapak itu. Kemudian bapak itu segera memanggil warga untuk membantunya mencari. Lambat laun pun warga sudah terkumpul banyak, siap untuk melakukan pencarian, menelusuri kampung-kampung dengan alat penerangan seadanya. Kalau begitu, kita harus mengumpulkan warga dan gotong royong mencari anak ibu. Hingga larut malam pun tiba, kedua anak tersebut tak kunjung juga ditemukan. Akhirnya kepala desa yang memimpin pencarian tersebut meminta pencarian itu dihentikan sementara. Pencarian ini kita tunda sebentar. Pulanglah kalian untuk makan dan istirahat. Ketika nanti hari sudah benar-benar terang, berkumpullah di balai desa. Tapi Pak Kepala Desa belum pernah tidur. Kenapa tidak besok saja kita lanjutkan? Bagaimana aku bisa tidur, sedangkan ada rakyatku yang tertimpa celaka? Kau pikir pemimpin macam apa aku ini? Sudahlah, ketika hari sudah terang, bawa semua warga berkumpul di balai desa. Keesokan harinya, saat pencarian akan dilakukan kembali,
Tiba-tiba ada laporan dari seorang warga yang kehilangan bayinya. Ketika saat itu orang tua bayi tersebut sedang tertidur nyenyak. Warga setempat pun semakin resah dengan kejadian yang saat ini menimpa desa mereka. Desa, tolong, bayiku hilang. Tenanglah dulu, ceritakan bagaimana bayimu bisa hilang. Semalam bayiku tidur di sampingku. Ketika bangun pagi, tadi tiba-tiba bayiku sudah tidak ada. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Hilangnya anak-anak itu karena ulah nenek Pakande. Semua mata memandang ke asal suara yang ternyata milik seorang pemuda bernama Labedu. Labedu, bagaimana kamu bisa yakin kalau ini ulah nenek Pakande? Bukankah hal ini juga terjadi di desa lainnya beberapa waktu yang lalu? Tenang semuanya, Labedu, apakah kamu punya cara untuk menghadapi nenek Pakande? Satu-satunya yang ditakuti nenek Pakande adalah Raja Bangkum Pitur Parawale. Dia adalah seorang raksasa baik hati dengan bertubuh besar. Dia juga pemakan manusia, tapi hanya manusia jahat yang dimakannya. Tapi sayang kita semua tidak tahu di mana keberadaannya. Nenek Pakande adalah siluman berwujud manusia yang sangat sakti. Tidak ada satupun dari kita yang sanggup melawannya. Bapak desa, saya punya ide. Kita melawan nenek Pakande itu dengan sebuah cara. Bagaimana caranya? Begini Pak Desa, saya membutuhkan beberapa seekor belut dan kura-kura, kemudian sebuah garu, air berbusa, kulit terbum kering, serta batu besar. Kumpulkan semua di rumah saya dan saya akan menyusun sebuah rencana. Nah, kalian sudah mendengar apa yang dikatakan Labedu? Cepat cari semua yang dibutuhkan dan kumpulkan semua di rumah Labedu. Nah, Labedu, semua yang kau butuhkan sudah tersedia. Apa rencanamu? Saya akan menggunakan kura-kura sebagai kutu raksasa dan garu sebagai sisir, sementara air berbusa ini akan saya gunakan sebagai air liur dan kulit terbung kering sebagai pembesar suara. Jadi, kamu akan menyamar sebagai raksasa Raja Bangkum Pitur Parawale? Ya, benar Pak Desa. Sedangkan belut dan batu besar itu? Nanti kalau nenek Pakande masuk di rumah, letakkan belut-belut ini di pintu masuk dan batu besar di depan pintu. Oh iya, satu lagi. Kita membutuhkan bayi di rumah ini untuk memancing kedatangan nenek Pakande. Baiklah, nanti malam kita jalankan rencanamu. Tapi apakah dia akan pasti datang kemari? Nanti malam tolong semua rumah di sini jangan ada yang menggunakan penerangan kecuali rumah yang akan dipakai menjebak nenek Pakande. Jika mencium bau bayi, pasti nenek Pakande akan datang. Malam pun tiba. Seperti rencana, tidak ada satupun yang menyalakan penerangan, hanya rumah Labedu yang terang benderang. Dan malam itu nenek Pakande pun kembali melancarkan aksinya untuk menculik anak-anak. Kenapa desa semua gelap? Apa semua penduduk ketakutan? Kenapa rumah itu menyalakan penerangan? Sementara itu, bayi di dalam rumah dijaga dengan ketat. Sementara nenek Pakande sedang berada dalam rumah, dan seekor belut dan kura-kura serta batu besar telah siap di depan pintu masuk. Tiba-tiba, nenek Pakande dikejutkan dengan suara yang lantang. Hai nenek Pakande, menyingkirlah dari tempat ini. Bayi itu dalam perlindunganku. Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku. Apa kamu tidak mengenalku? Apa kamu sudah lupa dengan Raja Bangkum Pitur Parawale? Tidak mungkin kamu Raja Bangkum Pitur Parawale. Aku peringatkan kamu nenek Pakande. Pergi kamu dari sini sebelum aku memangsamu. Jangan, baik aku pergi. Ampun.
Akhir kisah, Nenek Pakande pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Dan Nenek Pakande pun menghilang entah kemana sampai sekarang.